Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik wilayah Indonesia berdasarkan letak, keadaan, dan keragaman. Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang sangat luas. Sebagai negara yang multikultural, keberagaman di Indonesia sangat perlu dijaga dan kita berharap tetap ada dalam kesatuan bangsa dan negara. Oke, masuk di poin A, yaitu letak wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu diantaranya letak geografis, posisi geografis, dan letak geologis. Yang pertama ada letak geografis. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 6 derajat lintas utara dan 11 derajat lintang selatan, serta antara 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Karena letak geografisnya, Indonesia mempunyai iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan tahunan yang tinggi, suhu udara yang tinggi sekitar 20 derajat hingga 30 derajat, tekanan barometrik yang relatif rendah, dan suhu rata-rata tahunan antara 20 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Selain mempengaruhi kondisi iklim di Indonesia, letak astronomis tersebut juga menyebabkan Indonesia terbagi menjadi 3 zona, yaitu waktu Indonesia bagian timur, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian barat. Yang kedua yaitu posisi geografis. Letak geografis Indonesia mempengaruhi pergantian musim di Indonesia. Pergantian musim dipengaruhi oleh angin muson yang bertiup setiap 6 bulan sekali, menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara tropis dengan 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Masuk poin 3, yaitu letak geologis. Keadaan geologi wilayah Indonesia adalah sebagai berikut. Indonesia terletak di persimpangan 2 barisan pegunungan muda dunia, pegunungan Sirkum Mediterania dan pegunungan Sirkum Pasifik. Indonesia terletak pada perpotongan 3 lempeng litosfer, yaitu 2 lempeng samudra Indo-Australia dan lempeng samudra Pasifik, dan suatu lempeng daratan, lempeng Eurasia. Dan kemudian Indonesia terletak di antara 3 wilayah dangkal yang merupakan wilayah dangkal Sunda, dataran tinggi Sahul, dan kawasan Mediterania Australia Asia. Keadaan wilayah Indonesia. Tingkat kesehatan masyarakat Indonesia. Kesehatan merupakan investasi yang mendukung pembangunan ekonomi dan berperan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesehatan suatu penduduk antara lain angka kematian bayi, angka kematian ibu, dan angka harapan hidup. Jadi di Indonesia ini untuk pendidikan masih belum merata. Di sebagian pelosok desa, pendidikan di sana masih kurang banyak anak-anak yang putus pendidikan dikarenakan faktor orang tua, faktor kemiskinan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kesejahteraan pendidikan penduduk Indonesia. Kesejahteraan masyarakat erat kaitannya dengan pendapat per kapita. Pendapatan per kapita adalah total pendapatan nasional atau GNP suatu negara dalam suatu tahun dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara. Yang C yaitu keberagaman wilayah Indonesia. Keberagaman suku dan budaya Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya latar belakang sejarah, letak geografis, dan pengaruh budaya asing. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya ada pemanfaatan karakteristik ruang dan wilayah Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Karakteristik ruang dan wilayah Indonesia ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada dataran tinggi, dataran rendah, pantai dan laut, sungai, danau, dan waduk. Dataran tinggi sendiri merupakan daerah pegunungan yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Selain itu, daerah pegunungan dimanfaatkan untuk sektor pariwisata, rekreasi, dan olahraga. Berikutnya ada dataran rendah. Dataran rendah dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, perkantoran, industri, perdagangan, dan lain-lain. Yang ketiga, ada pantai dan laut. Pantai dan laut dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata, perikanan, perdagangan, transportasi, olahraga, dan lain-lain. Yang keempat, ada sungai. Digunakan masyarakat sebagai jalur transportasi, perdagangan, perikanan, olahraga, irigasi, dan PLTA. Yang terakhir, ada danau dan waduk. Dimanfaatkan untuk perikanan, pariwisata, olahraga, irigasi, dan PLTA. Untuk pemanfaatan sendiri, dataran tinggi contohnya seperti Pegunungan Dieng digunakan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian kentang. Lalu ada Puncak Bogor, Jawa Barat digunakan masyarakat sebagai lahan perkebunan teh. Yang ketiga ada Pegunungan Bromo, Jawa Barat digunakan masyarakat sebagai tempat rekreasi. Lalu ada pemanfaatan dataran rendah seperti Karawang menjadi pusat industri yang didukung sarana dan akses yang baik seperti jalan tol, kereta, serta fasilitas seperti rumah sakit dan sekolah. Lalu ada Semarang, pelabuhan perikanan
tambak lorok yang terkenal di perkampungan nelayan. Tambak lorok terbesar di Semarang. Berikutnya ada pemanfaatan pantai dan laut. Contohnya pantai di Pulau Bali untuk pariwisata, perdagangan, dan perhotelan. Lalu ada pantai di wilayah Pantura Jawa untuk perikanan, tambak air payau. Lalu ada pemanfaatan sungai. Sungai Kapuas, Kalimantan Barat sebagai jalur transportasi yang dapat menghubungkan daerah satu ke daerah lain dari pesisir Kalimantan Barat sampai ke daerah pendalaman Putu Sibau di hulu sungai. Lalu ada Sungai Opak, dimanfaatkan masyarakat untuk menunjang kehidupan sehari-hari seperti menambang pasir, memancing, dan mencari kayu yang dibawa arus banjir dari hulu. Lalu yang terakhir, pemanfaatan danau dan waduk. Contohnya seperti Danau Toba, digunakan sebagai pemenuhan domestik irigasi, pariwisata, kegiatan perkerambahan, dan pertanian. Lalu yang terakhir ada Waduk Jatiluhur, digunakan sebagai PLTA, mengendalikan banjir, dan pasok air untuk budidaya perikanan air payau. Materi selanjutnya adalah persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah sumber daya tanah. Indonesia memiliki bahan, yaitu bahan induk vulkanik, non vulkanik, dan juga tanah organik atau tanah humus. Tanah induk vulkanik persebarannya yaitu di Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah daerah di daerah Sulawesi dan Maluku. Yang kedua adalah induk vulkanik. Induk vulkanik itu sendiri tersebar di Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Madura, Sumba, Papua, dan Maluku. Tanah organik atau tanah humus terdiri dari sebarannya yaitu Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Lampung. Tanah dengan lahan gambut yaitu terdiri atau tersebar di Kalimantan, Sulawesi, Halmahera, Papua, dan pantai selatan tanah gambut tersebar secara luas. Yang selanjutnya adalah potensi sumber daya laut yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah perikanan. Sektor ini memiliki atau menyumbang banyak sekali industri perikanan atau industri kelautan yang ada di Indonesia, karena 2/3 dari bagian di Indonesia itu yaitu adalah kelautan atau perairan. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan kalau misalkan di Indonesia ini sektor perikanan sangat tinggi. Yang selanjutnya adalah terumbu karang. Terumbu karang di Indonesia mencakup 18% dari seluruh terumbu karang yang ada di dunia. Yang selanjutnya adalah potensi sumber daya hutan. Sumber daya hutan ini Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang terdapat di Indonesia. Meskipun kayu yang ada di Indonesia ini lebat, namun hal ini belum tentu demikian. Indonesia mempunyai keragaman hutan hujan tropis yang sangat beragam. Selanjutnya adalah sumber daya pertambangan. Ada banyak sekali pertambangan yang kita temui atau yang ada di Indonesia. Di PPT dari kelompok kami ada sekitar 20 pertambangan atau jenis-jenis tambang dan persebarannya. Saya ambil beberapa saja yang ada di video ini, yaitu adalah batubara. Batubara ini sangat terkenal ya yang ada di Indonesia, karena ini batubara ini tersebar di Kalimantan, Sumatera Barat, Tanjung Enim, dan Sungai Berau. Yang selanjutnya adalah emas. Emas ini logam mulia ini terdapat di wilayah Timur Nusantara. Timur Nusantara contohnya antara lain Papua, Maluku, Sulawesi, serta Jawa dan Sumatera. Pemanfaatannya tentu saja yaitu untuk perhiasan. Yang selanjutnya adalah fosfor. Mineral jenis ini, fosfor ini, campuran dari batu kapur, yaitu persebarannya yaitu di wilayah Bogor, Pangandaran, Jepara, dan lain sebagainya. Itu saja persebaran atau potensi persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
Sumber daya alam yang langsung digunakan artinya sumber tersebut dapat langsung dimanfaatkan tanpa perlu proses. Contohnya pertanian, perkebunan, dan perikanan. Lalu sumber daya alam yang tak langsung berarti sumber harus melalui proses untuk bisa digunakan. Contohnya minyak bumi, gas alam, dan barang tambang. Selanjutnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam jenis ini dapat dikembalikan persediaannya, diperbarui dalam waktu yang terbilang cepat, dan bisa dibudayakan. Contohnya, di bidang pertanian yaitu padi untuk makanan pokok, jagung untuk makanan pokok, sayuran untuk makanan pokok dan obat, dan kedelai untuk bahan baku tempe, tahu, dan kecap. Di bidang perkebunan, kelapa sawit untuk bahan baku minyak goreng, karet untuk bahan baku ban, tebu untuk bahan baku gula, dan kapas untuk bahan baku pakaian. Di bidang peternakan, sapi untuk makanan pokok dan sumber protein, kambing untuk makanan pokok dan sumber protein, ayam untuk makanan pokok dan sumber protein, lebah untuk menghasilkan madu. Lalu, di bidang kehutanan, kayu jati untuk perabot dan bahan bangunan, rotan untuk mebel, madu untuk sumber protein, kayu ulin untuk pembuatan kapal. Dan terakhir, perikanan, ikan untuk makanan pokok dan sumber protein, rumput laut untuk kosmetik, dan terumbu karang untuk obat-obatan. Lalu, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, ini tidak dapat dipulihkan sama sekali karena proses terbentuknya yang jauh lebih lambat dibandingkan umur manusia, serta jumlahnya lebih statis. Contohnya minyak bumi untuk bahan bakar kendaraan, gas alam untuk bahan bakar kompor gas, timah untuk lapisan pelindung logam, dan aluminium untuk perabot rumah tangga. Baik, kesimpulan dari kelompok kami, karakteristik ruang dan wilayah di lingkungan sekitar digunakan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Selain itu, karakteristik ruang juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan negara. Pemanfaatan karakteristik ruang dan wilayah Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat antara lain dataran tinggi atau pegunungan untuk lahan pertanian dan wisata, dataran rendah untuk pemukiman dan industri, pantai dan laut untuk perdagangan dan pariwisata, sungai sebagai sumber air dan jalur transportasi, danau dan waduk untuk perikanan dan PLTA. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.